Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mayunasa Rinjani, NIM 119210071 dari TPB 13. Program yang saya pilih menggunakan flowchart. Ini adalah program yang saya pilih untuk dibuat sebagai flowchart. Maka program yang saya pilih adalah DERET dari mata kuliah Matematika Dasar. DERET sendiri berarti bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. DERET memiliki dua jenis, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, dan deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Lalu, sekarang kita memasuki penjelasan per bloknya. Pada algoritma ini, di kotak pertama terlebih dahulu, deklarasikan variabel yang ada, yaitu seperti ini, integer A, N, B, I, dan R. Kemudian, kita buat lagi kotak selanjutnya, yaitu kotak kedua. Kita stringkan H dan K untuk melanjutkan kotak ke selanjutnya, yaitu kotak ketiga. Ketika sudah menampilkan kotak ketiga, kita pilihkan untuk mengoutputkan pada kotak ini dan isikan kalimat atau perintah ataupun pertanyaan sesuai program yang dipilih. Seperti program yang saya pilih yaitu DERET, maka saya akan memilih sebuah pertanyaan, yaitu program ini dibuat untuk membuat suatu deret dan untuk mengetahui deret tersebut naik atau turun. Deret apa yang ingin Anda buat? Setelah saya membuat ini, saya buat kotak keempat. Kotak 4, kita memilih mengoutputkannya kembali agar kita bisa menentukan deret apa yang ingin kita buat. Maka, agar mempermudah, saya masukkan kalimat perintah, seperti ketikkan G untuk deret geometri, atau A untuk deret aritmatika. Kemudian, kita inputkan percabangan, di mana percabangan akan bertuliskan true or false dari program deret ini. Kemudian dari percabangan ada array. Array ini melakukan percabangan dan pengulangan kembali sehingga kita dapat menjawab dan dapat mengetahui merupakan apakah deret ini deret naik atau deret turun. Setelah selesai, maka algoritma ini saya buat kembali di kotak output selanjutnya, di mana saya meminta perintah seperti kalimat ini, yaitu deret ini merupakan titik-titik. Mengapa saya membuat titik-titik? Di sini saya mempermudah pengguna atau mempermudah yang ingin menggunakannya untuk memilih
Deret ini naik atau turun, deret ini geometri atau aritmatika. Setelah kita mengoutputkan K, maka hasilnya pun akan muncul, yaitu antara turun dan naik, geometri atau aritmatika, sesuai apa yang kalian dan saya inginkan. Alasan saya memilih mata kuliah matematika dasar ini, yaitu deret, dikarenakan materi mudah dimengerti. Maksudnya, mudah dimengerti dari rumus, penjelasan, dan teori-teori yang ada. Kemudian, jika dijadikan sebuah program, akan mudah diaplikasikan, karena sudah semuanya tertera rumus, penjelasan, teori-teori, atau satuan dari masing-masing mata kuliah. Program yang kedua, yaitu program hukum Ohm. Pada program kedua ini, saya mengambil mata kuliah Fisika Hukum Ohm yang mencakup 3 submateri perhitungan, yaitu menghitung besar nilai arus listrik, menghitung besar muatan listrik, dan menghitung besar nilai waktu. Materi tersebut dituangkan dalam bentuk program dan flowchart yang saya sudah buat. Baiklah, kita jelaskan pada kotak pertama. Pada flowgorithm ini, di kotak pertama kita deklarasikan terlebih dahulu pilihannya, yaitu integer pilihan. Kemudian, outputkan hukum Ohm Fisdas. Pada kotak ketiga, maka outputkan kalimat menghitung besar nilai arus listrik dan dengan satuan I. Kotak ketiga dan keempat juga di-outputkan kalimat menghitung besar nilai muatan listrik Q, menghitung besar nilai waktu dengan satuan T, agar pada kotak kelima dan keenam kita dapat memasukkan salah satu dari kotak 2, 3, dan 4. Kemudian, ketika sudah dilakukan pilihan, contohnya pilihan pada kotak kedua, maka ketikkan angka 1. Angka 1. Maka akan muncul atau menampilkan true or false setelah melakukan penginputan pilihan, hingga akhirnya selesai pada pilihan. Setelah itu, di sini ada integer array, di mana akan membuat percabangan dan pengulangan hingga selesai kepada hasil yang diinginkan. Lakukan cara yang sama pada pilihan kedua dan ketiga. Alasan saya memilih mata kuliah ini dikarenakan materi mudah dimengerti dari segi rumus, penjelasan, dan teori-teori yang ada. Kemudian, materi ini sangat menarik untuk dibuatkan sebuah program menggunakan flowchart, karena akan mudah diaplikasikan. Selanjutnya, agar kita mengetahui bagaimana sih cara atau kode pemrograman sebelum membuat flowchart ini. Kita menggunakan dev C++. Baiklah, ini penjelasan
kode pemrograman pada materi deret. Pada kode pemrograman ini, terlebih dahulu deklarasikan variabel yang ada, yaitu int, an, u, b, i, dan r. Kemudian kita masukkan string beserta variabelnya. Lalu pada poin nomor 9, kita masukkan kalimat atau pertanyaan sesuai keinginan. Seperti pada contoh saya di deret ini, yang saya masukkan adalah program ini dibuat untuk membuat suatu deret dan untuk mengetahui deret tersebut naik atau turun. Deret apa yang ingin Anda buat? Dan kalimat tersebut akan menghasilkan pilihan pada poin nomor 10. Ketikkan G untuk deret geometri atau A untuk deret aritmatika. Untuk itu, agar terjadi percabangan, kita masukkan if, yaitu percabangan G, di mana berisikan code, masukkan nilai suku pertama, code kedua, masukkan nilai rasio, code ketiga, masukkan jumlah sukunya. Lalu, agar terjadi perulangan, kita masukkan for, u, dan printf sebagai solusinya. Di sini, if atau else if adalah sebagai array. Kemudian, kita masukkan kembali if sebagai percabangannya. Percabangan program atau pilihan kedua, yaitu masukkan nilai suku pertama pada code pertama. Code kedua, masukkan nilai beda. Code ketiga, masukkan jumlah sukunya. Kemudian, kita gunakan for kembali dan if kembali untuk melanjutkan pada sesi akhir agar kita bisa memilih deret tersebut, deret aritmatika atau deret geometri, dan deret naik atau deret turun. Kemudian akan memunculkan hasil dari pilihan yang kita pilih. Seperti kalimat di bawah ini, deret ini merupakan. Di situ akan tertera secara otomatis deret ini merupakan, misalnya deret geometri merupakan dengan deret turun. Selanjutnya kita ke pemrograman yang kedua, yaitu pada materi hukum Ohm. Pada kode pemrograman ini, pada poin 7, terlebih dahulu deklarasikan pilihannya. Kemudian, pada poin 8, outputkan hukum Ohm Fisdas. Pada poin 9, maka outputkan kalimat menghitung besar nilai arus listrik dengan satuan I. Poin nomor 10 dan poin nomor 11 juga outputkan kalimat menghitung besar nilai muatan listrik dengan satuan Q. Menghitung besar nilai waktu dengan satuan T. Agar pada poin nomor 12, kita dapat memasukkan salah satu dari poin nomor 7, 8, atau 9, lalu gunakan if sebagai percabangan agar dapat melakukan pengulangan pada program pilihan.
di mana akan muncul float dari program pilihan tersebut. Setelah itu, gunakan for untuk melakukan pengulangan pada program pilihan yang pertama. Setelah melakukan pengulangan dari poin nomor 20 hingga poin nomor 24, kemudian pada poin nomor 31, ini nomor 31, dan pada nomor poin 33 akan mengeluarkan hasil dari program pilihan tersebut. Lalu lakukan langkah yang sama seperti poin sebelumnya. Setelah melakukan percabangan dan pengulangan pada poin sebelumnya, maka pada poin nomor 66, diminta melakukan pilihan pada hasil percobaan 1, 2, atau 3. Oleh karena itu, setelah mengetikkan hasil percobaan, maka otomatis hasil dari rumus pada program yang dipilih akan muncul. Seperti pada 68, di mana tertulis code hasilnya adalah sama dengan ditampilkan huruf Q per I. Dan tertera di sini adalah second, di mana artinya ini adalah hasil atau jawaban dari percabangan dan perulangan dari program yang dipilih. Terima kasih telah menonton.